selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi. Ya, ingat kan mbak-mbak, nama saya Cindy. Mungkin mbak-mbak yang ada di Hong Kong pernah ketemu saya atau mungkin pernah beli tiket di saya dulu. Oke, sekarang saya udah nggak kerja lagi di tiket yang kemarin. Yuk kita bicara masalah lain ya. Kita bicara masalah virus ataupun masalah tiket. Kita bicara yang pertama dulu, masalah virus yang ada di Hong Kong saat ini. Karena aku sering lihat di TV-TV Hong Kong, mbak-mbak kalau keluar untuk liburan itu sering bergerombol atau sering sama teman-teman berkumpul banyak-banyak gitu loh. Padahal di Hong Kong sekarang nggak boleh ketemu atau berkumpul sama banyak teman, soalnya untuk menghindari penularan. Penularan virus itu kan bisa lewat bisa lewat ludah, bisa lewat percikan-percikan ludah atau nafas yang terlalu dekat gitu loh. Jadi usahakan mbak-mbak yang di Hong Kong. Oke, kita ulangi. Virus menyebarnya terlalu cepat ya mbak-mbak ya. Jadi hati-hati. Yang penting jaga kebersihan di rumah, sering cuci tangan, pakai sabun. Kalau keluar harus pakai masker atau cuci tangan pakai alkohol. Kalaupun mbak-mbak di luar makan bergerombol, itu usahakan secepatnya. Jangan sambil makan sambil ngobrol gitu, jangan ya. Soalnya virus bisa secepatnya menyebar ke mbak waktu mbak makan. Jadi kalau mbak makan di luar, usahakan pakai sarung tangan atau pakai sendok, jangan pakai tangan dulu. Soalnya takutnya mbak di luar waktu liburan itu belum cuci tangan, terus mbak pakai alkohol, mungkin mbak pakai alkoholnya itu nggak terlalu rata, jadi takutnya virusnya nempel di kuku-kuku atau di sela-sela jari. Jadi usahakan pakai sendok atau pakai supit biar kebersihannya terjaga. Terus sehabis makan, mbak juga secepatnya pakai masker lagi biar penularan nggak terjadi. Soalnya gini, waktu mbak keluar liburan, kadang mbak itu naik teng-teng atau naik bis. Lah, waktu naik bis mbak mungkin nggak sengaja pegang besi atau pegangan tangan. Karena virus itu kalau menempel di besi atau di pegangan tangan itu lama banget hidupnya, nempelnya terlalu lama, masih tetap hidup. Jadi kalau mbak kesentuh, mbak nggak sadar, lalu mbak mengusap mulut atau mengusap hidung atau mengusap mata, lah nanti virus itu masuk ke tubuh mbak. Jadi kan usahakan mbak harus hati-hati kalau di luar, kalau mau makan atau mau minum. Jadi usahakan secepatnya, jangan terlalu lama-lama ya. Mbak sering melihat TV-TV di Hong Kong kak? Kalau mungkin sering melihat TV atau mungkin majikannya pernah kasih tahu ya, virus di Hong Kong menyebar ke orang-orang Hong Kong atau orang-orang pendatang itu terlalu cepat sekali. Hampir setiap hari itu ada penularan, hampir setiap hari itu ada warga-warga Hong Kong yang masuk rumah sakit. Itu nggak peduli anak kecil, orang dewasa atau orang tua yang kena atau yang sering terserang penyakit atau virus itu, orang yang kekebalan tubuhnya terlalu sedikit. Jadi usahakan mbak setiap hari harus sehat, sering olahraga, sering bergerak, dan minum air yang banyak ya. Jangan sampai keadaan tubuh mbak nggak baik atau nggak fit, akhirnya mbak kena penyakit atau virus itu. Nggak peduli virus atau penyakit itu dimanapun cepat sekali menularnya. Di Indonesia, wah sering sekali, banyak sekali mbak lihat berita di TV atau di koran-koran, atau mbak telepon ke Indonesia ke orang tua, tanyakan betapa cepatnya menularnya virus corona itu. Jadi usahakan mbak telepon di Indonesia, kasih tahu atau kasih kesadaran sama keluarga, nggak peduli itu adik, ibu, kakak, ataupun suami, ataupun tetangga. Suruh jaga kebersihan, sering cuci tangan, minum banyak air. Yang penting harus jaga kesehatan ya.
Jangan sampai Mbak jauh-jauh dari Indonesia ke Hong Kong, terus kena penyakit atau kena virus corona, kasihan keluarga di Indonesia. Nah, mungkin sampai di sini masalah virus Mbak udah sedikit paham ya, karena bukan kita aja yang kasih tahu, mungkin majikan atau Mbak dengar dari teman-teman atau dari koran, surat kabar ataupun TV pasti sudah agak paham. Terus kita bicara masalah tiket. Mungkin mbak-mbak yang sudah pesen tiket jauh hari untuk pulang ke Indonesia, mungkin banyak yang kecewa atau banyak yang banyak pengunduran. Aku pun juga gitu. Seharusnya aku bulan 5 mau pulang ke Indonesia cuti, terus naik KT Pasifik dari Hong Kong ke Surabaya kayak gitu ya. Aku undur lagi karena demi kebaikan bersama. Karena aku nggak mau setelah aku pulang ke Indonesia, waktu naik pesawat, kita nggak tahu atau nggak ada yang menyadari atau nggak ada yang mengetahui, ternyata ada salah satu penumpang pesawat yang kena virus. Akhirnya 4 jam atau bahkan 5 jam di pesawat, kita nggak tahu juga kalau virus itu menyebar ke salah satu, ya ke umpama saja kok kita kan kasihan kalau setelah sampai rumah di Indonesia harus dikarantina di rumah. Kan kita otomatis deket sama keluarga di rumah, sama adik, kakak, atau bahkan suami atau anak-anak. Lah, tidak sengaja juga kita menyebarkan virus ke mereka. Akhirnya mereka juga nggak sadar. Kan kasihan kalau hampir satu rumah kena virus semua. Jadi untuk menghindari masalah ini, coba aja Mbak usahakan untuk mengganti penerbangan atau jadwal penerbangan ke lain bulan. Yang pertama Mbak bisa mengundur, sebelum mengundur Mbak bisa berunding atau kasih saran atau kasih tahu orang rumah, pemulangan ke Indonesia diundur ke tanggal atau bulan lain. Yang pertama Mbak lakukan, Mbak harus telepon ke penerbangan, kasih tahu kalau ada penerbangan lain enggak di tanggal atau di bulan lain. Kalau ada Mbak bisa undur tanggal itu, seumpama bulan Juni atau mungkin bulan Juli, kan enggak masalah. Kemungkinan kalau KT kan pengunduran tuh kadang ada yang harus membayar sekitar 250 atau bahkan ada yang disuruh membayar 700-an atau mungkin nggak usah bayar sama sekali. Tapi aku waktu ngecek ke penerbangan kemarin untuk KT Pasifik diganti ke tanggal lain, kalau ada tempat itu nggak ada biaya. Tapi aku nggak tahu juga tiket Mbak itu tiket yang promosi atau yang bukan. Jadi untuk lebih jelasnya Mbak harus telepon ke pusat KT Pasifik. Ataupun kalau Mbak naik Royal Brunei, Mbak juga bisa telepon ke Royal Brunei, tanyakan ada penerbangan tanggal lain atau ada bulan lain yang terbang nggak gitu. Kalau nggak ada, kita cari mana yang ada atau ada penerbangan. Mbak bisa tanyakan ke pusat atau ke sales Royal Brunei, nanti dikasih tahu ada pembayaran atau tidak. Kalau ada pembayaran ya apa boleh buat, tapi kalau nggak ada ya Mbak langsung ganti ke tanggal lain. Tapi aku dengar-dengar saat ini yang ada penerbangan cuma Garuda yang ke Indonesia hampir seluruhnya bisa. Cuma ada penerbangan tidaknya juga harus telepon ke pusat Garuda. Kalau Mbak pengen tahu nomor telepon semua penerbangan, mungkin Mbak bisa nulis komen di bawah, nanti aku akan kasih tahu nomor telepon semua pesawat yang Mbak perlukan. Tapi Mbak juga harus telepon sendiri ke sana karena yang tahu data cuma Mbak sendiri. Maksudnya yang tahu nomor tiket atau nama kan cuma Mbak. Jadi Mbak sendiri yang harus telepon ke pusatnya. Nggak masalah Mbak pengen ngecek pesawat Mbak naik apa, pengen tahu nomor teleponnya, Mbak coba aja tulis komen di bawah, terus nanti aku kasih nomor teleponnya. Atau kalau mungkin Mbak pengen meng-cancel atau pengen di-refund, nggak masalah, Mbak bisa telepon ke pusat juga. Nanti kalau tiket yang bisa diambil balik uangnya atau tiket yang nggak bisa, semua akan dikasih tahu sama pihak penerbangan. Jadi semua penerbangan pasti kasih jawaban ke mbak-mbaknya. Karena saat ini semua penerbangan hampir banyak yang nggak terbang.
Garuda ada yang terbang, tapi nggak setiap hari. Tahu sendiri kan, kalau si Garuda seharusnya penerbangannya ada hampir 2-3 kali setiap hari. Tapi untuk saat ini mungkin ada pengurangan pesawat, jadi yang naik Garuda harus cepat-cepat telepon ganti tanggal atau di refund balik gitu. Lah untuk pesawat yang lainnya kayak Cathay Pacific hampir cancel semua itu untuk pesawat yang bulan-bulan ini atau bulan depan. Tapi juga lebih jelas Mbak juga harus telepon ke pusat ya, ke pusatnya si Cathay Pacific atau ke pusatnya Royal Brunei, Singapore Airlines ataupun Malaysia Airlines, biar Mbak lebih jelas. Jadi biar lebih aman gitu loh. Kalau Mbak nggak jelas, nanti Mbak datang ke airport terus ternyata nggak ada penerbangan, jadi Mbak sendiri yang rugi waktu sama rugi perjalanan kan. Jadi usahakan jauh hari ngecek dulu penerbangan Mbak masih ada atau enggak gitu. Maksudnya ada perubahan jadwal atau tidak. Kayaknya tiket itu kemarin itu ada SMS dari penerbangan yang Cathay Pacific untuk bulan Maret atau bulan April atau bulan Mei itu kalau ada pergantian tanggal atau pergantian jam itu di SMS. Tapi karena saat ini banyak sekali pengunduran, jadi mungkin nggak kesemuanya dapat SMS, ataupun mungkin SMS-nya Mbaknya juga nggak aktif. Jadi agar lebih jelas atau Mbaknya lebih tahu, Mbak telepon langsung aja ke pusatnya ya. Lah ingat, nanti kalau Mbak nggak tahu nomor telepon pusat-pusat penerbangan, coba aja Mbak komen di bawah, nanti aku jawab, aku kasih nomor teleponnya. Terus Mbak bisa langsung telepon ke sana. Daripada bingung atau nggak tahu atau gimana ragu gitu, jadi kan telepon langsung ke pusatnya lebih enak, lebih aman, biar tenang gitu loh. Ya kalau untuk pengunduran mungkin bulan Juni mungkin ada lagi penerbangan, tapi juga harus tunggu kabar dari penerbangan dulu. Kalau memang virusnya udah berkurang mungkin ada lagi penerbangan, tapi kalau semakin hari semakin banyak mungkin juga seperti saat ini banyak cancel penerbangan. Jadi dicek biar lebih aman gitu ya. Nah teman-teman, banyak yang paham nggak yang aku maksud masalah tiket atau masalah virus lainnya? Kalau ada mbak-mbak yang nggak jelas atau nggak paham, nggak masalah, Mbak bisa komen di bawah, pasti aku jawab. Soalnya aku kasihan lihat mbak-mbak di Hongkong sini, banyak yang kebingungan masalah tiket, banyak yang kebingungan gimana caranya mengubah jadwal penerbangan. Terus ada yang sudah terlanjur beli tiket, padahal tiket sudah diganti jadwalnya, dia nggak tahu, akhirnya ke airport balik lagi. Banyak kejadian kayak gitu. Padahal Mbak lihat sendiri sekarang di airport sepi banget. Banyak penerbangan, nggak peduli untuk TKI atau untuk yang lokal yang mau ke luar negeri atau ke lain kota atau ke lain negara gitu, sudah banyak yang cancel. Kalau orang sini sih semuanya udah paham, tapi aku lihat banyak sekali mbak-mbak yang nggak paham. Jadi kalau nggak paham mungkin Mbak bisa tanya ke temen, tapi kadang ada temennya juga nggak jelas karena teman-temannya banyak yang nggak terbang atau belum berencana untuk cuti gitu, mungkin nggak jelas juga. Jadi mbak-mbaknya bingung langsung ke airport atau tanya majikan, kadang majikan juga sibuk kerja nggak tahu jawabannya ya. Coba aja komen di bawah, nanti aku kasih tahu atau aku jelasin. Oke? Nah sekarang cukup segini dulu. Nanti kalau ada mbak-mbak yang pengen tanya lebih banyak, Mbak bisa komen terus aku jawab ya. Aku jawab satu persatu biar lebih jelas. Oke? Oke, sampai ketemu di lain hari. Tapi biar channel ini bisa berkembang, tolong aja Mbak subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman ya. Oke, see you.